Damai sejahtera Allah itulah yang kiranya melampaui segala akal dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan dalam Minggu Advent yang ketiga pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022, tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-46b hingga ayat yang ke-55. Demikian tertulis, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Selamat Advent bagi kita. Kita bersyukur kita telah memasuki masa yang ketiga Advent, dan masa penantian ini adalah masa penantian yang kedua. Advent yang pertama telah kita lalui, di mana Yesus telah hadir di Bethlehem. Melalui kelahirannya kita telah diselamatkan. Dia telah mati di Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga, memberi keselamatan bagi kita. Sekarang kita menanti kedatangan kedua bagi Yesus yang datang dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada perayaan Advent yang ketiga ini kita akan diterangi oleh tema jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Pada masa Advent, masa yang bersukacita, maka Advent ketiga disebut dengan Minggu Gaudete. Gaudete artinya bersukacita. Dalam minggu yang ketiga ini, Advent yang ketiga, Gaudete, jiwaku memuliakan Tuhan, ini tema yang menarik untuk kita ungkap atau kita dalami. Sebab pernyataan ini lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Maria adalah seorang perempuan perawan yang diperkirakan menurut tradisi Yahudi dia berusia sekitar 14 tahun. Coba kita bayangkan perempuan berusia 14 tahun atau sekira kelas 2 SMP disuruh oleh malaikat hamil, mengandung. Kalau kita bayangkan kita pada posisi itu, siapa yang berani mengambil risiko itu? Tidak ada. Itu menerima tugas dari malaikat Gabriel, seorang perempuan darah perawan Maria, pasti bergumul berat. Dia menghadapi tantangan karena dia adalah seorang perempuan yang masih bertunangan. Memang bertunangan dalam tradisi Israel dengan bertunangan dalam tradisi kita berbeda. Tradisi Israel kalau sudah bertunangan itu sudah dibayar mahar. Artinya di kita sudah dikasih sinamot lah. Sudah merhata sinamot nih. Sudah tidak bisa lagi mengatakan gagal. Kita kalau bertunangan masih bisa cari yang lain. Walau sudah disemat cincin, masih bisa cari yang lain. Kalau tradisi Israel, siapa yang sudah bertunangan lalu meninggalkan tunangannya, dia akan kena hukum Israel. Dan yang paling mengerikan adalah Maria yang masih perawan ini disuruh atau diminta kesediaannya oleh malaikat Gabriel mengandung bayi
kudus. Lalu apakah Maria serta merta langsung menerima tugas yang berat ini? Coba kita bayangkan apa yang dialami oleh Maria. Pertama, dia akan mengandung pada usia muda. Mengandung pada usia muda itu mengambil resiko tinggi. Orang yang hamil pada usia 14 tahun resikonya tinggi. Karena belum siap secara fisik, belum dewasa, belum matang untuk mengandung seorang anak. Tetapi dia harus memilih jalan itu. Itu resiko yang pertama. Dia harus mengandung pada usia muda. Lalu kedua, dia akan menerima resiko ditinggal oleh Yusuf tunangan. Memang Yusuf, kalau kita baca nanti Matius 1 ayat 19, berencana meninggalkan Maria karena hamil di luar pernikahan itu aib besar. Dan siapapun yang menikah dengan perempuan yang diberitakan telah hamil, dia pun akan kena hukum. Lalu Yusuf tidak mau mengambil resiko itu. Biarlah Maria yang mengambil resiko itu, dan saya tidak mau. Lalu akhirnya malaikat Tuhan datang kepada Yusuf mengatakan, jangan takut. Sebab yang dia kandung adalah bayi kudus. Bukan bayimu. Bukan darimu. Tapi itu dari Tuhan. Dia akan disebut Immanuel. Dan namailah dia Yesus. Itulah membuat Yusuf tidak mengambil resiko meninggalkan Maria. Tapi Maria sudah siap menanggung aib besar itu. Kalaupun Yusuf meninggalkan dia sudah ready menerima, menelan aib besar itu. Karena baginya, jika Tuhan memberi dia sebuah tantangan besar atau merendahkan dirinya, maka dia yakin nanti Tuhan akan meninggikannya, bahkan akan membuat dia berbahagia. Itu resiko yang kedua. Resiko yang ketiga yang akan dihadapi oleh Maria ialah Maria akan terancam dihukum rajam, dilempar. Nanti kalau kita baca dalam Keluaran atau Ulangan 22, kalau ada perempuan berzina, maka seluruh satu kampung melempari dia dengan batu hingga mati. Itu resiko terberat. Maria sudah siap taruh badan, pasang badan, menerima kematian, hinaan, cercaan, kalau dia harus mengandung bayi kudus itu. Ini situasi yang akan dihadapi oleh Maria. Tetapi di situasi seperti itu, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Wow, keren. Tadi Ibu Borumunte mengatakan di tengah situasi yang tidak mungkin turun eskabar. Nah itu, bukan turun pangkatnya naik, SK-nya yang turun. Kalau pangkatnya naik jadi 4A kan, bukan turun pangkatnya, SK-nya yang turun. Sudah turun 4A. Di situasi yang tak mungkin, Tuhan membuat mungkin. Maka dituliskan di sini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka bola itu liar. Sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin. Maka kalau Piala Dunia banyak kejutan. Makanya hati-hati di Piala Dunia. Jangan pegang dengan emosional pautan kita. Nanti kalah, lemas, bisa masuk rumah sakit. Kalah pautan kita, apalagi agak sedikit-sedikit dibuat nyali taruhan 10.000, 20.000. Kalau itu kalah enggak apa-apa. Tapi kalau cuma taruhan 10 juta, kalah pautan kita, ada yang bunuh diri kan. Sudah beredar videonya itu kan, bunuh diri dia. Dia naik ke atas, lalu di depan rumahnya itu ada tiang listrik, tali listrik, lalu dia pegang tali listrik itu lalu terbakar, dia hangus. Gara-gara Argentina kalah oleh Arab Saudi. Padahal Argentina masuk ke semifinal kan. Kasihan dia enggak lihat, sudah mati dia duluan. Jangan seperti itu maksudku. Karena memang dunia bola itu menggelinding. Sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin. Makanya banyak orang yang pulang ke negerinya dengan jalan lain. Itu tema PGI kan. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Tapi sebenarnya bukan itu yang membuat Maroko, yang membuat Belgia, Portugal pulang ke negerinya dengan cara lain. Karena Maroko. Jadi hati-hati Maroko. Hati-hati yang Maroko. Yang buat orang pulang ke negerinya dengan jalan lain. Merokok. Hati-hati ya. Memang kata orang, berhenti merokok itu lebih nikmat. Berhenti merokok. Kalau berjalan merokok enggak enak. Kalau sedang naik sepeda motor dia harus berhenti dulu, baru merokok. Ah, itu paling nikmat. Berhenti merokok itu paling nikmat. Apalagi ditemani kopi. Berhenti, sandarkan sepeda motor, merokok, ada kopi. Ah, nikmat itu. Tapi kalau naik sepeda motor, ini enggak nikmat. Nah itu ya, itu hanya guyon ya. Nah ini, tetapi di situasi yang sulit itu, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini yang menarik. Mengapa Maria berkata demikian? Padahal dia punya tantangan yang besar, bisa ditinggal oleh Yusuf, bisa dihukum, dilempar batu, dan dia harus mengandung pada usia muda. Tetapi dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Apa alasan? Ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, karena Maria punya iman. Coba kita baca ayat yang ke-47 bersama-sama. Ayat 47, 2-3 ya. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Inilah yang dinyatakan oleh Maria. Dia punya iman. Karena dia beriman, maka situasi kondisi yang sedang dia hadapi di depan matanya tidak membuat dia gentar. Jadi kalau tahun 2023 tahun gelap, resesi ekonomi, resesi politik, resesi rumah, kita tidak gentar. Sebab apa? Ada Yesus bersama kita. Amen. Itu yang penting. Iman itu mengalahkan kondisi, situasi. Kalau kita sudah beriman, sesuatu yang tak mungkin terjadi. Kalau iman Inang Burmunte tadi beriman 2023 turun SK, 2022 sudah Tuhan berikan. Inilah orang beriman. Sesuatu yang tak mungkin bagi Allah. Ini yang menarik. Jadi Maria berpikir, walaupun saya akan mengandung pada usia muda, lalu saya akan ditinggal oleh Yusuf, atau saya akan dilempar oleh orang-orang Yahudi, tidak apa-apa. Sebab yang memberi perintah itu ialah Tuhan. Maka dia berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Itu. Jadi pengakuan orang yang beriman selalu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan kehendak. Ini yang pertama. Sehingga bagaimana kita memuliakan Tuhan? Milikilah iman. Yang kedua, bagaimana kita memiliki supaya kita memuliakan Tuhan? Karena Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi Maria. Kalau kita baca ayat 48, sebab ia Allah telah memperlihatkan kerendahan hati yang banyak. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Itu yang kedua. Karena Allah melakukan perbuatan yang besar. Jadi kita tidak akan menerima perbuatan Allah yang besar jika kita tidak menerima perintah Tuhan. Seandainya Maria berkata, malaikat Gabriel, kau tahu kan aku masih muda, sudah bertunangan, kasih ke perempuan lain, jangan ke si Maria. Mungkin ada si Butet, kan itu. Ada si siapa lagi? Si Esther. Ada yang si Puja misalnya, yang lain. Tapi malaikat berkata, bayi yang kau kandung itu ialah bayi kudus. Ini yang membuat Maria tidak berpikir panjang. Maka dia berkata, aku ini hamba Allah. Jadilah seperti yang engkau katakan. Maka ketika dia mau menerima pesan, panggilan itu, maka Tuhan melakukan perbuatan yang besar.
Dia melahirkan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Maria sendiri yang melahirkan Juru Selamat di dunia ini. Dan tidak ada ibu perempuan lain. Maka dia disebut adalah orang yang berbahagia. Orang yang menerima pesan Allah, menerima dan melakukan pesan Allah, dia adalah orang yang disebut berbahagia. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan ajaib bagi dia. Jadi dalam perayaan Advent ini, kalau Tuhan mengatakan suruhannya kepada kita, terima dan lakukan. Supaya apa? Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Sesuatu yang tak mungkin jadi mungkin terjadi. Ini yang kedua. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu melakukan sesuatu kepada kita dan kita memuliakan Tuhan, maka kita karena Allah melakukan perkara-perkara atau perbuatan besar kepada kita dan Maria. Itu yang kedua. Mengapa, apa alasan Maria memuji Tuhan? Yang ketiga, mengapa Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan? Yang ketiga, karena Allah adalah Tuhan yang aktif bertindak sebagai pembela dan penolong bagi umatnya. Nanti kalau kita baca ayat 51 sampai 55, Tuhan itu aktif, tidak berpangku tangan. Artinya Tuhan itu tidak tidur. Artinya dia aktif memerhatikan, lalu menolong dan melakukan tindakannya bagi orang percaya. Ini yang ketiga. Allah itu aktif bertindak sebagai pembela dan penolong bagi umatnya. Sesuatu yang tak mungkin tadi bagi Maria mengandung pada usia muda, lalu akan melahirkan bayi kudus. Tidak bisa dijelaskan bagaimana cara dia mengandung itu. Itu sesuatu yang tak bisa dijelaskan hingga kini. Dan itu adalah providensia Allah, pemeliharaan Allah yang tak bisa diurai dan dikatakan. Jadi pertolongan Allah yang aktif sampai kini tidak akan kita bisa urai dengan kata-kata kita. Kalau ditanya orang sekarang kepada kita, mengapa Tuhan orang Kristen tiga? Mengapa ada Tritunggal? Mengapa tidak hanya Dui Tunggal atau Unitarian? Esa saja. Kalau kita bisa menjelaskan itu secara gamblang dan manusiawi, maka sudah selesai sebenarnya perkara Tuhan ini. Tetapi otak kita yang tak punya kemampuan apa-apa ini tak bisa menjelaskan Tuhan. Kalau kita bisa menjelaskan Tuhan, maka kita adalah Tuhan. Itu sebab kita tidak bisa menjelaskan Tuhan, karena Tuhan itu maha besar, kita terbatas. Jadi kalau ada orang berusaha menjelaskan Tuhan dengan segala kemampuannya, dia sudahlah seperti Tuhan. Maka kita tidak bisa menjelaskan detail iman kita. Tetapi Tuhan aktif menolong kita, dan itu kita yakini dan kita terima dan rasakan. Saya pernah dulu berdiskusi dengan seorang fisikawan terkenal. Lalu kami berdebat bahwa Tuhan itu tidak bisa dijelaskan. Dia katakan, saya seorang fisikawan harus bisa menjelaskan Tuhan. Maka kami sekarang bentuk tim untuk meneliti partikel Tuhan. Kalau air kan ada rumusnya kan, H2O, oksigen O2, karbon dioksida CO2. Tuhan pun harus bisa dibuktikan apa partikelnya tadi. Berdebatlah kami, lama sekali. Dia guru jemaat di sebuah gereja. Lalu perdebatan itu panjang. Pendek cerita itu 1 minggu setelah itu dia diundang memberi ceramah ke ITB. Lalu pulang, dia akan berangkat ke Rusia, dinobatkan menjadi 10 fisikawan terbaik di dunia. Di Indonesia dia adalah 3 fisikawan terbaik Indonesia. Tiket sudah di tangan, akan berangkat ke Rusia. Pulang dia meninggal. Wow, ini bagi saya perenungan. Kami hadir di sini. Kalau kita mencoba membuat partikel Tuhan dan membuktikan Tuhan itu secara logika, maka Tuhan, pulanglah kau kawan.
Nanti rusak kau buat dunia ini kan? Iya. Dan memang perdebatan kami sangat tajam. Bukan saya katakan gara-gara itu Amang itu meninggal, bukan. Tetapi kan ini perdebatan iman. Makanya saya katakan providensia Allah itu, keaktifan Tuhan memelihara kita tidak bisa kita jelaskan, tapi bisa kita rasakan. Itulah iman. Iman tak bisa dijelaskan, tapi iman harus dirasakan dan dilakukan. Itulah membuat Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Tidak bisa dia katakan, tapi dalam kandungannya ada bayi kudus. Dari mana itu? Nggak bisa dia jelaskan. Dan bagaimana caranya itu pun tidak bisa dijelaskan. Tapi imannya berkata, dia mengandung bayi kudus. Ini membuat Maria memuliakan Tuhan. Itu yang ketiga. Dan kiranya itu pun bagian dari kita. Kalau dikatakan orang, mengapa kita memuliakan Tuhan? Mengapa kita datang ke gereja? Ya nggak bisa kita jelaskan. Tapi saya beriman ketika saya datang ke gereja, jiwaku memuliakan Tuhan. Jangan datang ke gereja mencari pengkhotbah atau mencari uraian firman yang hebat. Jangan. Nanti kecewa. Ada seperti itu kan, pengkhotbah terkenal datang ke kota itu. Waktu pertama dia datang, pengkhotbah itu ramai sekali orang dan dia datang. Lalu berikutnya ada lagi KKR datang dia. Berikutnya ada KKR lagi datang dia. Tapi ketiga kali datang mendengar pengkhotbah itu, dia tidak pulang dengan damai sejahtera. Mengapa? Karena yang pertama dia datang, dia benar-benar hendak berjumpa dengan Tuhan dan mendengar Tuhan bersabda kepadanya. Kali kedua masih seperti itu niatannya. Tapi kali ketiga dia sudah berniat hanya mendengar pengkhotbah itu dengan segala kelihayannya mengurai firman Tuhan, dan dia kecewa. Karena dia tidak berjumpa dengan firman dan dia hanya berjumpa dengan sang pendeta, pulang dia dengan kecewa. Jadi kalau datang beribadah jiwa kita memuliakan Tuhan, jangan karena pendeta yang menguraikan firman itu hebat, tapi karena kita berjumpa dengan Tuhan yang memberi kita kehidupan dan telah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Maka hari ini adalah kemenangan bagi kita, memuliakan Tuhan, karena kita telah dilepaskan dari segala peristiwa-peristiwa masa lalu dan diberi kemenangan bagi kita. Maka kita berkata, jiwaku memuliakan Engkau Tuhan. Di setiap datang ke gereja ini, berjumpalah bagi Tuhan yang memberi kita keselamatan itu. Itu yang ketiga. Pertanyaan kita selanjutnya ialah, bagaimanakah kita sekarang? Kalau dulu Maria punya alasan mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, sekarang kita bagaimana? Kita yang percaya sekarang bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Ada beberapa cara untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, seperti Maria, dia menerima pesan malaikat itu dan melakukannya. Begitulah kita. Ketika mendengar sabda Tuhan seperti ini, ada pesan-pesan Tuhan yang masuk ke relung hati kita, yang hendak kita lakukan tanpa disebut. Setelah mendengar firman seperti ini, ya Tuhan, nanti pulang dari sini akan kulakukan ini, begini. Kerjakan itu. Jangan jangan tunda. Kalau kita tunda, maka tidak ada perkara yang akan dilakukan Tuhan bagi kita. Tidak akan ada keajaiban yang akan kita terima, dan kita tidak akan menerima kebahagiaan itu. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita punya motivasi atau punya rasa untuk melakukan sesuatu, lakukan segera. Maria tidak menahan-nahan pesan itu. Lalu dia berkata dengan iman, aku ini hamba Tuhan, terjadilah bagiku apa yang kau firmankan. Maka dia mengandung bayi kudus. Pulang dari sini nanti ada perintah Tuhan yang kita dengar dalam hati kita, lakukanlah. Di masa Advent ini, lakukan pesan Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita.
Kalau kita baca nanti 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini, kalau Paulus mengatakan Allah bait Allah, bukan rumah. Kalau rumah itu bisa kita melakukan segala sesuatu di rumah, bebas. Tapi kalau dikatakan bait Allah, itu artinya bait itu kudus. Maka tubuh kita harus kita jaga kekudusan. Tadi saya masuk ke kamar mandi berjumpa dengan murid-murid SMA. Lalu saya tegur tadi, saya tidak tahu siapa namanya. Saya katakan jangan merokok di kamar mandi. Karena kamar mandi bukan tempat merokok. Namanya pun kamar mandi, bukan kamar merokok kan. Saya sangat benci kalau ada orang merokok di kamar mandi. Karena sulit membuang rokoknya, bau rokoknya dari kamar mandi. Saya paling benci, apalagi merokok di mobil. Itu sulit membuang bau rokoknya. Kalau saya dekat dengan orang merokok, biasanya sampai ke rumah harus saya ganti baju saya. Karena sulit membuang bau rokoknya itu. Apalagi merokok di kamar mandi. Saya katakan jangan merokok di kamar mandi. Ini bukan kamar merokok. Namanya bukan kamar mandi. Fungsinya mandi. Buang air kecil, air besar. Selesai. Bukan kamar tidur itu. Nah itu ya. Jadi kepada kalian hati-hati. Karena itu bukan milik kita. Itu milik umum, milik bersama. Orang gantian ke sana. Kalau kita ke sana lalu bawa rokok, gini kita salah kamar mandi. Kan rugi, merugikan orang lain. Tindakan kita tidak memuliakan Tuhan. Maka tubuh kita adalah bait Allah, jagalah kekudusannya. Bukan saya melarang orang tidak merokok. Boleh. Tapi kan tubuh kita ini adalah bait Allah. Saya tidak pakai firman Tuhan untuk melarang orang merokok. Karena semakin dilarang orang merokok dengan firman Tuhan, makin ganas. Makin ganas. Tapi berilah pemahaman kesehatan. Saya dulu merokok. Tahun 2000 saya berhenti merokok. Alasannya memang bukan karena firman Tuhan. Alasannya saya di Bandung, praktek pendeta. Gaji saya 125.000. Waktu itu Jisamsu satu bungkus 4.000. Kalau kali 30 sudah 130.000. Apa yang saya makan? Akhirnya saya harus berhenti daripada mati kan. Saya harus mengirit supaya bisa hidup di kota orang dengan biaya 125.000. Caranya bagaimana? Harus pandai-pandai. Menjelang sore kita kunjungan rumah tangga kan. Lepas makan sore kan. Kurang pengeluaran. Lalu di angkot di Bandung itu jam 6 sudah tutup, enggak ada lagi. Lalu dikatakan, Amang bagaimana ini sudah malam jam 8? Ya menginaplah kan gitu. Berarti 2 kali saya nggak makan. Mereka senang, kita doakan, kita pun senang. Makan 2 kali lepas. Baru pulang, kunjungi lagi jemaah yang lain. Kesannya memang hebat, padahal mengatasi ekonomi. Nah ini kan simbiosis mutualisme. Ya kan? Saya tidak katakan kepada jemaat itu. Kalau saya katakan sekarang mereka tertawa. Tapi itulah cara kita mengatasi kehidupan kita. Harus punya hikmat. Bukan berarti saya harus mengemis. Tidak. Tapi itulah caranya saya dulu mengatasinya. Sehingga bisa hidup sambil melayani dengan dana yang terbatas. Itu yang pertama tadi. Maria menerima pesan lalu melakukannya. Kemudian yang kedua, memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan saat ini? Kita harus memuliakan Tuhan melalui talenta, bakat, kepintaran kita. Talenta itu bisa keturunan atau bisa bakat dilatih. Kalau talenta kan pemusik misalnya, seperti orang Amang Inang dan anak-anak kita di sini main musik, itu talenta. Kalau dikembangkan bisa melayani Tuhan. Bisa kita bersuka cita dengan musik tadi. Hati kita memuji Tuhan, bersuka cita. Tapi kalau kita hanya di rumah memakai musik ini, kita hanya sendiri bersuka cita. Atau kita pergi ke pakter, hanya 10 orang yang bersuka cita berlisu-lisui.
Tapi kalau kita gunakan di gereja, ada ratusan orang, bahkan malaikat pun bersuka cita. Itulah jiwaku memuliakan Tuhan. Karena talentaku kugunakan untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya aku berbahagia, tapi umat Tuhan dan malaikat Tuhan pun bersuka cita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus memuliakan Tuhan dengan hartamu. Ini agak sulit nih, memuliakan Tuhan dengan harta. Di mana hartamu di situ hatimu. Maka memang gereja disebut dengan gereja perjuangan. Mengapa? Sebab yang diberikan adalah pahlawan perjuangan ke gereja. Pahlawan perjuangan gambar-gambarnya Patimura, Sisinga, Maharaja. Itu yang diberikan. Perjuangan terus. Tidak pernah diberikan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kan merdeka kan? Merdeka. Warnanya pun sudah merah, merdeka. Tapi kalau perjuangan dari biru sampai ke bawah, abu-abu, itu kan perjuangan. Maka gereja kita penuh perjuangan. Masih 12 juta lagi panitia membutuhkan dana kan? Karena yang kita berikan perjuangan. Coba kita berikan sudah merdeka kan gitu. Nah, harta kita memuliakan Tuhan, maka gereja akan luar biasa dipakai Tuhan melayani bumi, melayani manusia, melayani warga jemaatnya. Tapi kalau kita masih simpan-simpan, kan gara-gara akunya ini, gara-gara kemampuanku ini, karena akunya ini, wah itu, maka sulit keluar warna merah ke depan. Karena akunya itu gitu. Tapi karena Tuhan, terima kasih engkau titip ini bagi saya. Aku memuliakanmu dengan hartaku, jiwaku memuliakanmu dengan hartaku, maka berikan. Memang kalau ada lucon ini hanya ada lucon. Kata orang Pentakosta, memang orang-orang kita gereja-gereja Aurus Utama ini agak pelit. Karena waktu dibaptiskan sedikit air, hanya itu ke kepala. Jadi yang bertobat hanya kepala dan pikiran. Yang kita berikan kepada gereja hanya pikiran. Kalau nanti rapat kan, hanya bicara. Sampai 3 menit. Hanya pikiran. Kalau kami enggak, semua diselamkan. Semua. Termasuk dompetnya. Makanya gereja mereka kaya kan. Karena dompetnya pun, hartanya pun dibaptis. Ikut memuliakan Tuhan. Kita hanya pikiran. Itu hanya guyon. Secara teologis tidak benar gitu ya. Secara teologis orang yang beriman pasti memuliakan Tuhan dengan hartanya. Harta yang terindah ialah keluarga. Maka bawalah keluarga memuliakan Tuhan. Setiap kita bertanggung jawab membawa keluarga kita memuliakan Tuhan. Kalau seorang remaja bertobat, pengaruhnya 25%. Karena dia tidak bisa bawa bapak mamanya ke gereja. Kalau seorang ibu bertobat itu hanya 75%. Karena dia tidak bisa bawa suaminya ke gereja. Yang bisa dia bawa hanya anaknya. Tapi kalau seorang suami bertobat itu 100%. Karena dia bawa istri, anaknya, pangurubina, sudah orang di rumahnya datang ke gereja. Kalau suami bertobat. Maka kalau masih ada yang belum bertobat, keluarga adalah harta yang terindah. Muliakanlah Tuhan melalui harta yang terindah itu, maka gereja kita akan besar memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita pada masa Advent yang ketiga ini, masa penantian ini, memuliakan Tuhan seperti Maria. Maria dengan iman menerima pesan Tuhan, melakukannya. Lalu kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita harus memuliakan Tuhan dengan talenta kita. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Maka pulanglah dengan damai sejahtera. Tugas kita yang pertama, mari terima pesan Tuhan dan lakukan dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, mari muliakan Tuhan dengan situasi dan segala kondisi yang ada. Jangan berhenti memuliakan Tuhan karena situasi dan kondisi. Karena Maria tidak berhenti memuliakan Tuhan karena kondisinya. Tapi di tengah kondisi apapun, dia memuliakan Tuhan dengan jiwanya. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera. Muliakanlah Tuhan di tengah situasi apapun yang ada dalam keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu mengajar kami bahwa jiwa kami memuliakan Tuhan. Sama seperti Maria memuliakan Tuhan
karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Bahkan Maria telah meyakini Tuhan bertindak dalam hidupnya hari lepas sehari. Karenanya kami terinspirasi dari Maria supaya jiwa kami memuliakan Tuhan. Kami boleh menerima pesan dengan iman dan melakukannya. Dan kami memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, memuliakan Tuhan dengan talenta dan kepintaran kami, dan memuliakan Tuhan dengan harta kami. Mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu ini sampai kami Engkau panggil dari dunia ini. Amin.